Selamat datang Bapak Dr. Ling Rusmadi. Selamat datang Ibu. Sehat-sehat Ibu. Yeay, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Yeay. Baik, izin kita mulai ya Bapak. Monggo-monggo Ibu. Baik, yang terhormat Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati, Master Education yang sebagai penguji pada seminar RA siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Mentor yang telah hadir dan adik-adik semuanya peserta lansar yang saya sayangi. Langsung saja untuk kesempatan pertama, silakan Mbak Mursidah terlebih dahulu ya untuk mempresentasikan RA-nya. Nanti akan diberikan penguatan oleh mentor. Monggo Mbak, silakan. Oke, baik Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rusmadi selaku mentor saya, kemudian Ibu Dr. Hajah Nikmatul Afia selaku moderator dan coach saya, dan Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati, MPD MED selaku penguji. Izinkan saya share screen ya Ya. Bu. Baik, apakah sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mursidah, calon CPNS di dosen asisten ahli di UIN Wali Songo Semarang akan mepresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Perancangan Sistem Ujian Komprehensif pada Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Ini adalah outline yang akan saya sampaikan, namun sekiranya ini saya lanjutkan ke identifikasi isu, nggih. Beberapa isu yang telah diidentifikasi di Prodi Teknik Lingkungan adalah yang pertama, terkait belum optimalnya implementasi kurikulum OBE di program studi teknik lingkungan UIN Wali Songo dikarenakan masih kurangnya kompetensi dalam pengelolaan pembelajaran berbasis OBE dan masih kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Isu yang kedua adalah belum adanya ujian komprehensif bagi mahasiswa prodi teknik lingkungan di UIN Wali Songo sehingga berdampak pada kurang optimalnya mahasiswa dalam memahami dan mengembangkan materi perkuliahan serta menyebabkan menurunnya komitmen instansi dalam menjaga mutu lulusan. Isu yang ketiga adalah belum adanya sistem yang terintegrasi untuk mahasiswa berprestasi karena masih dilakukan secara manual untuk pendataannya. Kemudian isu yang keempat adalah belum adanya expo capstone design bagi mahasiswa teknik lingkungan sehingga mahasiswa kehilangan peluang untuk mepresentasikan puncak karya desain mereka melalui simulasi maupun prototipe. Dan isu yang kelima adalah belum optimalnya manajemen asisten laboratorium, seperti masih belum adanya standarisasi terkait kualifikasi asisten lab, masih terbatasnya jumlah asisten lab yang memiliki kompetensi. Dari kelima isu ini kemudian dilakukan analisis core isu menggunakan teknik analisis APKL yang didasarkan pada aspek aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan isu. Dan diperoleh hasil bahwa isu nomor 2, isu nomor 1, serta isu nomor 5 menempati 3 posisi isu teratas. Dari ketiga isu ini kemudian dianalisis menggunakan teknik USG, yaitu diperoleh bahwa isu belum adanya ujian komprehensif bagi mahasiswa prodi teknik lingkungan menempati isu prioritas atau menempati isu pertama yang harus segera diselesaikan. Dari core isu ini kemudian dilakukan analisis penyebab core isu menggunakan fishbone diagram dan diperoleh hasil bahwa salah satu penyebab belum adanya ujian komprehensif adalah karena keterbatasan fasilitas pendukung dan belum adanya aplikasi atau platform yang mendukung. Sehingga gagasan kreatif yang saya usulkan adalah dengan melakukan perancangan sistem ujian komprehensif pada program studi teknik lingkungan UIN Wali Songo Semarang. Ini adalah matriks rancangan aktualisasi, di mana isu yang saya angkat adalah belum adanya ujian komprehensif bagi mahasiswa prodi teknik lingkungan, dan judul yang saya usulkan adalah dengan perancangan sistem ujian komprehensif pada program studi teknik lingkungan UIN Wali Songo Semarang. Gagasan ini terkait dengan materi pembelajaran SMART ASN dan manajemen ASN. Kemudian untuk kegiatan yang akan saya lakukan, yang pertama adalah menyusun rencana kegiatan, yang kedua adalah merancang sistem ujian, yang ketiga menyusun panduan pelaksanaan, yang keempat melakukan sosialisasi, dan yang kelima melakukan monitoring dan evaluasi.
Untuk kegiatan yang pertama, menyusun rencana kegiatan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu berkonsultasi dengan mentor, meminta izin dan dukungan mentor, serta membuat jadwal kegiatan. Keterkaitan substansi dengan mata pelatihan berakhlak adalah di antara lain melakukan konsultasi dengan sopan dan santun, menerapkan sikap tanggung jawab dalam peningkatan kualitas prodi, serta melakukan inovasi dalam pelaksanaan ujian komprehensif. Kegiatan kedua adalah merancang sistem ujian komprehensif berbasis komputer. Kegiatan ini meliputi identifikasi kebutuhan sistem dan melakukan perancangan sistem. Kemudian, kegiatan yang ketiga adalah menyusun buku panduan pelaksanaan ujian komprehensif dengan tahap berupa mencari referensi penyusunan pedoman, menyusun draft pedoman, berkonsultasi dengan mentor, serta melakukan revisi dan finalisasi pedoman. Keterkaitan substansi mata pelatihan berakhlak antara lain mempersiapkan sarana dan prasarana untuk perancangan penyusunan pedoman pelaksanaan ujian komprehensif, serta melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan mentor dan tim pengajar untuk menjadikan rancangan sistem ini tepat guna sesuai dengan kebutuhan prodi. Kegiatan yang keempat adalah melakukan sosialisasi dengan tahapan berupa menentukan waktu dan tempat sosialisasi, menyiapkan materi sosialisasi, dan menentukan media sosialisasi. Dan kegiatan yang kelima adalah melakukan monitoring serta evaluasi dengan tahapan berupa satu, mengukur indeks kepuasan, dua, menganalisis hasil evaluasi, dan yang ketiga, melakukan perbaikan. Keterkaitan substansi mata pelatihan berakhlak antara lain bertanggung jawab dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam perancangan sistem untuk pelaksanaan ujian komprehensif dan adanya inovasi dalam melakukan perbaikan untuk pelaksanaan ujian komprehensif. Berikut adalah jadwal Baik, kegiatan. cukup eh, mungkin ya untuk Mbak Mursida nggih, presentasinya ya. ya, ya Bu, ini Oke, adalah jadwal nggih. ya cukup. Kegiatan dan Baik, antisipasinya. Baik, baik. nggih, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Sri Mursida yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Untuk kesempatan yang pertama, kami berikan terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Rusmadi untuk memberikan dukungan dan penguatannya. Monggo Bapak, kami silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Nikmatul Afiah dan Ibu Nurul dari PDK Semarang. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya merasa bersyukur sekali dan pada hari ini kita bisa berjumpa secara virtual, tetapi yang lebih jauh dari itu saya kira adalah saya merasa bersyukur karena Bu Mursidah ini, Mbak Mursidah ini menurut kami selaku pengelola Prodi Teknik Lingkungan di Winiwali Songo Semarang itu betul-betul relate dengan apa yang kami butuhkan. Jadi perlu kami matur ke Bu Nikmatul dan Bu Nurul bahwa Prodi Teknik Lingkungan itu termasuk prodi yang baru di Fakultas Sains dan Teknologi. Kami diberi izin itu tahun 2022. Saat ini mahasiswa tertua kami itu di semester 6. Jadi implik-implik mau lulus kira-kira begitu. Tetapi di tengah kami juga sedang berpacu dengan mahasiswa-mahasiswa baru kami itu, ternyata kami baru sadar bahwa sistem ujian di kami itu masih ada satu hal yang kurang kami perhatikan. Salah satunya adalah ujian komprehensif. Dulu itu memang ditiadakan ujian komprehensif, tetapi setelah kami lakukan evaluasi, eh, rupa-rupanya ujian komprehensif itu penting sekali untuk kita hidupkan kembali. Seiring dengan kalau mahasiswa itu lulus, kita mesti punya jaminan bahwa mahasiswa kita itu memahami seluruh general overview dari mata kuliah dari semester 1 sampai semester terakhir itu. Tapi kalau tidak ada ujian komprehensif, kami itu was-was gitu. Was-wasnya karena kok gegek misalnya dalam bahasa Jawanya, gegek nanti dia lupa seluruh materi dari semester 1 sampai semester akhir. Itulah kenapa Prodi Teknik Lingkungan bersikukuh untuk tetap menyelenggarakan ujian komprehensif.
Tetapi kami juga sadar tidak mungkin ujian komprehensif itu kembali ke masa tahun-tahun 80-an, 90-an gitu ya, yang masih manual, mahasiswa menghadap dosen, lalu kemudian melakukan ujian komprehensif. Saya kira kita harus transformasi ke sistem yang lebih kompatibel ya. Satu, tentu karena waktu dosen juga mungkin akan banyak tersita kalau masih secara manual. Nah, di saat yang sama penjadwalan juga menjadi sangat audit kalau masih secara manual. Maka kami pada saat Mbak Mursidah itu bertemu, kemudian kita berdiskusi panjang gitu, saya kira ada beberapa isu yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mursidah itu semuanya betul sekali, tetapi setelah dianalisis dengan teknik USG itu, saya menyetujui bahwa memang yang paling urgent untuk kita tangani dalam waktu yang saya kira tidak panjang karena semester 7 mahasiswa kami itu sudah mulai melakukan ujian komprehensif. Jadi saya kira ini tutup ketemu botol gitu Bu Nikmah dan Bu Nurul ya. Kami sedang membutuhkan, tiba-tiba kemudian Bu Mursidah, Mbak Mursidah ini diskusi dengan kami, oh ya ini aja gitu. Tapi kami minta memang harus dengan sistem yang tidak manual gitu. Kami membayangkan bahwa mahasiswa kami itu secara bebas dia melakukan ujian secara mandiri ya, di prodi dengan soal yang nanti teracak, tetapi dosen itu nanti akan menyusun soal-soal per mata kuliah, anggaplah 5 soal gitu, nanti keseluruhan per paket soal itu 100 soal, nanti kita pingin ada passing grade supaya mahasiswa kami itu juga sebelum dia ujian munakosa ya, atau ujian skripsi, mereka sudah memiliki nilai ujian komprehensif. Asumsinya ya mereka setidak-tidaknya adalah masih ingat seluruh mata kuliah dari awal sampai akhir melalui proses ujian komprehensif. Kami mengharapkan waktunya bisa bebas, tapi mahasiswa secara mandiri bisa melakukan ujian. Nah, tapi tantangannya adalah kami tidak ingin tentu ujian ini soalnya bocor. Kami minta jaminan kepada Mbak Mursidah, bisa nggak nih? Jadi mahasiswa memang mandiri ujian, tapi soalnya tidak bocor. Kalau soal bocor bisa nanti eh, angkatan kedua, ketiga bisa nilainya tinggi-tinggi gitu. Nah, itu saya kira tantangannya. Tapi kami juga menyampaikan ke Mbak Mursidah, kalau misalnya kesulitan, karena sekarang kan bisa difoto, bisa di screenshot dan seterusnya, tidak apa-apa. Sekarang ujiannya tetap di ruang prodi, tapi mahasiswa secara mandiri dia mendaftar, nanti akan kita jadwalkan, tapi hanya ditunggu oleh satu dosen. Nah, saya kira itu lebih hemat, efisien, efektif, dan saya kira juga secara waktu mahasiswa bisa lebih fleksibel, dosen juga lebih fleksibel. Di saat yang sama, tujuan kami untuk memastikan quality kontrol untuk mahasiswa kami itu bisa terlaksana. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih dari kami mewakili Prodi Teknik Lingkungan kepada BDK Semarang yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada eh, Mbak Mursidah untuk terus berproses di prodi kami dan kebetulan juga disetujui oleh BDK sehingga topik yang diangkat untuk nanti implementasi di prodi kami sangat relevan dengan kebutuhan kami. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan Bu Nikma dan Bu Nurul. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Matur nuwun, terima kasih banyak kepada Bapak Rusmadi yang telah memberikan penguatan dan juga dukungannya. Eh, Botol ketemu tutup, nih Pak. Betul, Bu. J. Alhamdulillah, mudah-mudahan kebermanfaatan dari proyek ini ya, inovasi dari Mbak Mursidah ini nanti benar-benar bisa bermanfaat Amin, ya di amin, amin. teknik lingkungan Betul ya Pak Ibu ya, di J, Wimar teknik Rustama. lingkungan. Baik. Baik, berikutnya kesempatan kami berikan kepada Mbak Nurul selaku Ya, penguji, monggo. ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih moderator Mbak Dr. Hajat Muhammad SSSI, kepada mentor Bapak Dr. Rusmadi STHI MSc STBMT, dosen asisten ahli Win Wali Songo Semarang. Pemaparannya jelas, lengkap ya.
Kemudian tadi dari mentor sudah memberikan gambaran seperti itu gitu ya, bahwa diharapkan nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Rusmadi, eh, ada suatu sistem gitu ya, sistem untuk menilai ujian komprehensif ya pada program studi teknik lingkungan UIN Wali Songo. Diharapkan sistem ini nanti tidak bocor gitu ya, tidak bocor dan juga memiliki tentu sebagai sebuah instrumen eh, validitasnya ya, keterukuran kecakupannya dengan mata kuliah yang ada ya sebelum yang bersangkutan itu nanti lulus itu semuanya oke, validitasnya ada. Kemudian reliabilitasnya eh, juga diharapkan juga juga tinggi. Nah, ini eh, tadi juga inginnya cepat gitu loh, praktis. Kemudian saya berpikirnya seperti apa? Saya izin untuk memberikan masukan. Eh, Mungkin dapat dilakukan begini ya. Kita menggunakan tes objektif beralasan, tes objektif. Jadi seperti biasa itu pilihan ganda, boleh pilihannya 4 atau 5, tapi di sana nanti ada alasan. Nah, karena inginnya praktis, maka alasan-alasan ini juga disediakan oleh tim gitu. Jadi jadi nanti seorang peserta menjawab benar pada satu nomor soal ketika dia memilih opsi jawaban A, B, C, D-nya itu benar, kemudian A tidak tidak benar gitu loh. Pada dia merespon jawaban itu kalau hanya yang di opsi jawaban tanpa alasannya juga tepat, maka dikatakan tidak benar. Itu tes objektif beralasan. Itu ketika saya, ini mohon izin dulu ketika saya masih di S1 Pendidikan Kimia di Universitas 11 Maret itu pernah diajukan untuk LOKTIK, Lomba Karya Ilmiah Tingkat Nasional tuh masuk juara ya masuk lah ke finalis gitu juara juara 3 gitu LOKTIK di UGM. Eh, ya tapi kok saya ini untuk teknik penilaian yang instrumen seperti ini tidak berkembang gitu loh. Tapi ini saya sampaikan aja ke Mbak Sri Mursidah mungkin nanti dapat menjadi pertimbangan masukan. Ya, Bu. Oke. Ya. Selanjutnya Mbak Mursidah tadi di bagian mengevaluasi ada pengukuran indeks kepuasan ya Mbak ya. Itu Ya. respondennya siapa aja Mbak nanti? Itu ceritanya gimana Mbak? Anda melakukan evaluasi itu? Gimana tahapan-tahapannya? Hmm. Baik Bu, terima kasih. Jadi untuk kegiatan monitoring dan evaluasi ini, yang pertama terkait indeks kepuasan. Nanti yang pertama untuk survei, jadi saya nantinya akan melakukan survei kepada para dosen sekiranya terkait sistem ini setelah digunakan itu bagaimana keterandalannya, kemudian apakah sudah sesuai untuk apa namanya untuk digunakan untuk pelaksanaan ujian seperti itu Bu. Jadi survei kepada para dosen terlebih dahulu Bu. Mm-mm. Kemudian ada rencana ada kayak itu kan survei. Ada nggak mereka nanti dikumpulkan dalam ya Maya juga juga nggak apa-apa langsung aja agar supaya interaktif itu ya ada FGD gitu terus Oh group iya, discussion gitu. oke, Oke, saran saya oke, itu Mbak. baik Bu. Biar langsung jadi ketika adik gitu. Jadi Anda tidak perlu apa ya terlalu eh, mungkin kalau survei nanti mentah dulu nanti apa sih apa gitu. Jadi ini langsung setelah survei Anda melakukan FGD atau FGD ya seperti apa nanti mekanismenya. Saya sarankan aja ada FGD. Berikutnya tadi sebelumnya ada menyusun pedoman pelaksanaannya Mbak ya. Eh, ini sebelumnya itu sudah pernah ada di program studi di universitas yang lain kan untuk pedoman pelaksanaan ini Mbak, sistem ujian komprehensif. Apakah Anda memulai menyusun dari baru atau ada di tempat lain? Jadi ada ini dalam bentuk draft yang nanti akan disempurnakan gitu. Oke, baik Bu. Sebenarnya kalau di UIN sendiri, beberapa prodi itu memang sudah ada yang melakukan ujian komprehensif, tetapi Mm-mm. dilakukan secara lisan Bu. Jadi Mm-mm. untuk yang sistem
sistem ujian dengan teknik ini komputer atau CBT itu belum ada panduannya secara umum yang ada di UIN. Tapi mungkin di universitas lain itu memang sudah ada panduan pelaksanaan ujian seperti tata cara login, kemudian nanti persyaratan mahasiswa yang diperbolehkan untuk ujian seperti apa saja, kemudian waktu dan tempat untuk ujian nanti kemungkinan akan ada di panduan. Seperti itu, Bu. Mungkin nanti akan em, mengambil contoh atau referensi di beberapa kampus atau universitas yang sudah mengaplikasikan ujian berbasis komputer, Bu. Oke, Oke, baik. Ini Mbak yang apa terakhir, bagaimana keterkaitan tusi Anda sebagai dosen asisten ahli dengan rancangan aktualisasi ini? Iya, ya. Mohon Baik, Bu. dijelaskan. Jadi, sebagai calon dosen asisten ahli, saya menyadari bahwa ada tugas dosen adalah tridharma perguruan tinggi, yaitu meliputi pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Eh, Keterkaitan dengan tusi saya di sini adalah terkait bagaimana saya meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi di sebuah akademik, diikuti dengan kompetensi yang berkelanjutan. Kemudian, bagaimana cara melaksanakan pembelajaran serta bagaimana menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran mahasiswa sekiranya itu sesuai dengan kualifikasi kualifikasi dari lulusan yang diharapkan oleh prodi itu. Seperti itu, Bu. Jadi selain melakukan pendidikan, saya juga berkewajiban melakukan pembelajaran melalui penilaian, kemudian mengevaluasi hasil pembelajaran ini. Jadi saya kira ini terkait dengan bagaimana cara mengevaluasi hasil pembelajaran mahasiswa, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sri Mursida. Sukses, selamat. Nggih, Nggih, semoga baik, Bu. kedepannya Nggih, lancar semua. Nggih, dan amin. manfaat. Nggih, terima kasih, Bu. Amin amin ya rabbal Baik, alamin. terima kasih kepada Mbak Nurul yang telah selaku penguji yang telah memberikan masukan. Barangkali nanti apa untuk fokus group discussion bisa dipertimbangkan ya. Barangkali mohon izin Bapak Mentor, apa namanya bisa ada fasilitasi jika itu memang bisa mendukung ya untuk proyek ini dalam aktualisasi yang memang waktunya nggak panjang ya hanya 1 bulan. Challenge Ya, buat agak Mbak panjang. Sri Mursidah ya untuk bisa melakukan seluruh tahapan ya milestone di dalam kegiatan-kegiatannya itu semoga nanti bisa bermanfaat untuk organisasi. Baik, sekali lagi matur nuwun pun Pak Rusmadi Sama-sama. dan Nggih, Bu acara. Nikmatul. Bu Nurul, matur suwun masukannya, Bu Ya, Nurul. Saya setuju sama-sama. tadi, mohon Nggih, izin yang Punten, Pak apa Dokter. Oke, FGD. saged lih, monggo Bapak melanjutkan aktivitas. Ya. Oh, nggih, siap, siap. Matur suwun, matur suwun. Nggih, Assalamualaikum. yang FGD setuju nggih. Nggih, matur suwun semoga lancar. Nggih, nggih. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi baik. wabarakatuh. Selamat datang, Mbak. Mas Rista sudah gabung.